Selamat datang di podcast kita malam ini, sebuah cerita horor yang datang dari kehidupan sehari-hari. Kali ini tentang pengalaman misterius yang terjadi saat ronda malam. Apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita aneh yang terjadi saat jaga malam? Jika belum, tetap dengarkan sampai akhir. Tapi ingat, jangan sendirian. Suara jangkrik dan angin malam yang menderu pelan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di pos ronda sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Hanya ada 3 orang yang berjaga malam itu. Pak Darman, Pak Slamet, dan Tony, pemuda kampung yang baru pertama kali ikut ronda. Mereka duduk di bangku kayu panjang, ditemani lampu petromax yang temaram. Suasana sangat sepi, hanya suara jangkrik dan tiupan angin yang menemani mereka. Sepertinya malam ini lebih sunyi, ya, ujar Pak Darman sambil merapatkan jaketnya. Ya, biasanya ada saja yang lewat, tapi dari tadi nggak ada satupun orang, jawab Pak Slamet sambil menguap lebar. Tony, yang dari tadi sibuk memainkan ponselnya, tiba-tiba bertanya, "Pak, apa pernah ada kejadian aneh di sini waktu ronda?" Suara jangkrik berhenti, suara angin semakin kencang. Pak Darman dan Pak Slamet saling pandang, lalu Pak Slamet tersenyum tipis. Kalau cerita mistis sih banyak, tapi ya, selama ini aman-aman saja, kecuali malam itu. Pak Slamet berhenti sejenak. Matanya tampak menatap jauh ke arah jalan yang kosong di depan POS ronda. Tony penasaran, malam itu memangnya ada apa, Pak? Suara daun kering tertiup angin, musik horor mulai perlahan. Pak Darman yang biasanya tenang, tiba-tiba terlihat sedikit gelisah. Nggak usah diomongin, itu sudah lama sekali. Namun, Tony tak menyerang. Cerita saja. Pak, saya jadi penasaran. Akhirnya Pak Slamet mulai bercerita waktu itu. Kami juga sedang ronda seperti ini. Hampir semua orang di kampung ikut, karena waktu itu sedang rawan pencurian. Malam itu tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba ada seseorang datang ke pos ronda. Wajahnya tidak terlalu jelas, karena pakai topi lebar dan jaket tebal. Orang itu bilang kalau dia mau ikut ronda juga. Ya, kami pikir bagus, makin banyak yang ronda, makin aman. Pak Slamet menarik napas panjang, tapi ada yang aneh, orang itu nggak banyak bicara. Cuma duduk di pojokan, menunduk terus, dan tangannya selalu disembunyikan di balik jaket. Suara gemerisik di daunan. Tony mulai merasa ada yang tidak beres dalam cerita itu. Lalu, Pak, apa yang terjadi? Pak Darman melanjutkan dengan suara pelan. Awalnya kami nggak curiga, tapi makin malam, suasana jadi aneh. Lampu petromax tiba-tiba meredup dan udaranya jadi semakin dingin. Orang itu tetap duduk di sana, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, salah satu teman kami, Andi, mencoba mengajaknya bicara, tapi dia cuma diam. Ketika Andi mendekat dan mencoba menepuk pundaknya, orang itu mendongak perlahan. Petikan suara pintu kayu berderit pelar, musik horor meningkat, matanya hitam pekat. Tidak ada bola mata, hanya kegelapan. Pak Darman berkata dengan suara bergetar. Seketika Andi terjatuh. Kami semua panik, langsung berdiri. Tapi orang itu, dia hanya tersenyum, senyum yang lebar sekali, sampai wajahnya terlihat tidak wajar. Kami semua lari terbirit-birit, meninggalkan POS ronda, dan ketika kembali bersama warga lain, orang itu sudah menghilang. Tony mulai merasakan bulu kuduknya meremang terus. Pak, setelah itu gimana? Pak Slamet menjawab pelan, sejak malam itu, pos ronda ini jadi jarang dijaga. Banyak yang takut, karena orang itu muncul lagi beberapa kali. Kadang terlihat dari kejauhan, duduk di bangku pos ronda, tapi ketika didekati, dia selalu hilang. Suara angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan.
Tiba-tiba, angin malam semakin kencang. Lampu Petromax bergoyang-goyang, hampir mati. Tony merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, bahkan terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Ia menatap Pak Darman dan Pak Slamet, yang juga terlihat gelisah. Kemudian, tanpa peringatan, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan. Mereka semua menoleh. Seorang pria dengan topi lebar dan jaket tebal perlahan muncul dari kegelapan. Berjalan menuju pos ronda, pria itu tidak berkata apa-apa, hanya duduk di bangku, tepat di pojokan, menunduk. Dengan tangan tersembunyi di balik jaket, Tony tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Pak Darman dan Pak Slamet langsung berdiri. Namun, mereka tidak berani bergerak lebih jauh. Pria itu tetap duduk diam, menunduk, sama seperti cerita yang baru saja mereka ceritakan. Lampu Petromax mati seketika. Suara angin berhenti. Tony merasakan kakinya gemetar. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku. Dalam keheningan malam itu, pria tersebut perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Matanya hitam pekat, tidak ada bola mata, sama seperti yang diceritakan. Dan senyumnya, senyum lebar yang membuat seluruh tubuh Tony terasa dingin membeku. Malam itu, pos ronda menjadi saksi bisu akan kehadiran tamu yang tak diundang. Hingga kini, tak ada yang tahu siapa pria itu atau dari mana asalnya. Tapi satu hal yang pasti, ia bukan manusia. Itulah kisah dari pos ronda di suatu kampung. Jika kalian sedang ronda malam, pastikan selalu bersama teman-teman dan ingat, tidak semua yang datang di pos ronda adalah manusia. Terima kasih telah mendengarkan podcast malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan selalu waspada. Karena kegelapan malam kadang menyimpan tamu yang tidak diundang.